Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua teman-teman dimanapun berada. Ketemu lagi hari ini di channelku Enda Widya Pramasari. Sudah siap belajar lagi? Pastinya sudah ya. Yang pasti kita hari ini akan belajar mengenai materi PHBS. Oh ya, sebelum masuk ke materi PHBS, tetap aku ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku Enda Widya Pramasari supaya aku bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat dan ter-up-to-date tentunya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung mulai lagi mengenai materi lagi tentang PHBS atau sering kita sebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih sebenarnya definisi dari PHBS? Nah, ini aku akan kasih materi itu PHBS di sekolah ya. Jadi seperti yang ada di brosur ini, ada tulisan jagalah kesehatan di sekolah. Nah, apa saja itu cara-caranya? Bisa kita dengan memulai belajar tentang apa saja sih yang termasuk dengan makanan sehat dan bergizi, lalu minum air yang bersih, dan pastinya sudah dimasak. Gawat ya kalau nggak dimasak, bisa-bisa bakteri Escherichia coli dan akhirnya kita kena diare. Lalu jangan lupa tetap cuci tangan dengan air bersih yang mengalir tentunya dan menggunakan sabun. Apalagi di tengah COVID ya, pandemi wabah corona ini yang sangat luar biasa menghantam dunia, sehingga kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan pakai sabun. Lalu kita juga biasakan untuk hidup bersih dan sehat ya, dan juga secara berkala kita menimbang dan mengukur tinggi badan secara teratur. Dan yang pastinya kalau kita ke toilet jangan lupa untuk mencuci tangan ya, baik setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, lalu yang akan kita bahas hari ini, bagaimana sih cara mengkonsumsi jajanan sehat di sekolah. Nah, bagaimana itu caranya? Oke, kita sering ya melihat kondisi seperti ini di sekolah-sekolah. Kita lihat anak-anak SD, SMP, bahkan SMA yang sering jajan di pinggir-pinggir sekolah. Nah, sebenarnya jajan yang seperti ini tuh sangat tidak aman teman-teman, karena ya jelas tentunya sembarang tempat dan tidak sehat. Sehingga apa? Dampak yang terjadi, anak terkena penyakit dan bisa menurunkan status gizi anak. Kita ingat sesuai dengan faktor derajat kesehatan masyarakat menurut H.L. Bloom, yang pertama itu adalah perilaku, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah genetika atau keturunan. Jadi kandungan makanan yang sering dijual di kaki lima itu biasanya banyak yang mengandung pewarna tekstil. Lalu yang kedua, banyak mengandung formalin atau pengawet. Dan yang ketiga, pastinya karena makanan itu tidak sehat, penyakit yang sering sekali timbul adalah salah satunya tifus. Nah, tentunya kita semua harus peduli jajanan yang sehat. Seperti apa maksudnya? Nah, jajanan yang sehat yang pasti adalah bergizi, yang kedua bersih, yang ketiga tidak memakai zat pewarna, yang keempat terlindungi dari serangga dan tikus, yang kelima tempat sampah yang tertutup, dan yang keenam saluran pembuangan air kotornya tersedia. Lalu untuk syarat indikator PHBS lainnya adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan secara berkala. Nah, bagaimana cara melihatnya? Tentunya yang pertama, posisi badan harus tegak lurus dan tangan lurus di samping. Lalu arah mata lurus ke depan. Tidak mungkin mata kita celingak-celinguk ya teman-teman. Lalu yang ketiga, bagian belakang tubuh menempel pada dinding, tentunya pada bagian bahu, pantat, dan tumit.
seperti ini contohnya. Jadi kalau kita mau mengukur tinggi badan anak-anak, ya posisikan seperti ini. Lalu bagaimana sih cara membaca BMI atau istilah di Gizi itu adalah Age Growth Chart for Boys. Nah, di bawah itu ada kategori underweight, di tengah itu ada yang namanya normal, yang ketiga itu ada at risk for overweight atau hampir mendekati overweight, dan yang ke atas, yang paling atas itu adalah overweight, ya. Jadi presentasinya teman-teman, kalau kita membaca usia itu kan range ke kanan sampai usia 20 tahun ya. Kenapa? Karena diasumsikan usia batas 20 tahun adalah usia yang masih dalam masa pertumbuhan. Nah, BMG sendiri ukurannya dari 0 sampai 34 ukuran BMI. Ayo hidup sehat. Tentunya caranya yang lain indikator PHBS adalah membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih kita semua harus membuang sampah pada tempatnya? Ingat ya teman-teman, setiap hari kita itu beraktivitas pasti hasil akhirnya akan menimbulkan banyak sekali sampah. Karena kita tidak bisa bayangin kalau setiap hari kita tidak ada sampah, ya. Mungkin badan kita akan seperti zombie yang menyimpan banyak sekali kotoran tapi tidak bisa dibuang, atau kita lihat lingkungan kita tanpa sampah tadi ya, bakteri-bakteri pengurai bagaimana mereka mau menguraikan zat metabolisme, zat sisa kita ya. Lalu juga nggak kebayang tuh kalau misalnya ada orang meninggal tapi tidak bisa terurai jasadnya, wah bisa-bisa kacau dunia kita. Jadi itulah kenapa sampah harus kita buang pada tempatnya? Ya tentunya karena sampah sendiri adalah zat yang terbuang dan dari hasil aktivitas manusia dan alam. Selain tentunya kotor, bau, tidak sedap dipandang mata, tentunya sampah sangat mengandung yang namanya kuman penyakit. Sehingga kita harus menerapkan yang namanya membuang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Nah, ada lagi nih, sekarang pemerintah sudah menerapkan yang namanya pembuangan sampah itu ada 2 jenis sampah, yaitu sampah yang sifatnya organik maupun sampah yang tidak anorganik. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada tagline keep your environment. Maksudnya supaya kita bisa memilah sampah. Sampah yang organik sendiri adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya seperti kalau kita tahu pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu kan berasal dari sampah-sampah yang bisa diurai. Contohnya sampah buah, sampah kotoran manusia, sampah sayur, dan pokoknya sampah-sampah yang bisa terurai sehingga bisa menjadi pupuk kompos salah satunya. Dan yang kedua adalah sampah yang anorganik. Sampah yang anorganik ini contoh kecil adalah plastik. Contoh kecil lagi yang kita lihat banyak sekali bungkus-bungkus deterjen, bungkus-bungkus pewangi, snack-snack. Nah, itu termasuk sampah-sampah yang akhirnya tidak bisa diurai dalam waktu singkat. Jadi seperti kita bayangin ya, kalau misalnya sampah plastik itu kita buang ke laut. Nah, itu sampah-sampah yang dibuang ke laut itu dimakan loh sama ikan-ikan gitu ya. Dan bahkan yang kasihan lagi itu mereka tidak bisa mengurai ya. Memang sampah plastik itu butuh waktu ratusan juta tahun teman-teman agar bisa benar-benar terurai sempurna. Jadi ya teman-teman, cara membuang sampah itu kita pilah dulu sampah yang organik atau yang basah, dan yang kedua sampah anorganik atau kering, sehingga yang untuk sampah organik tadi dia mampu terurai dalam waktu yang singkat, dia mudah sekali membusuk sehingga bisa diurai lagi menjadi salah satunya pupuk kompos. Nah, bedanya kalau sampah yang anorganik itu sifatnya tidak bisa terurai dalam waktu yang singkat dan tidak bisa membusuk dalam waktu yang dekat gitu ya. Oke, ini contohnya nih teman-teman. Jadi sampah yang organik itu sisa makanan, sayuran, daun-daun kering. Kalau anorganik ya plastik, kertas, bungkus makanan, botol, dan kita kan bisa kita urai menjadi pupuk kompos ya. Tentunya bermanfaat untuk kesuburan tanaman.
Nah, kalau sampah yang anorganik tadi bisa kita daur ulang lagi, atau istilahnya itu 3R, reduce, reuse, and recycle. Jadi sampah-sampah yang anorganik itu bisa kita urai, daur ulang itu menjadi kerajinan, botol, seperti contoh di gambar ini loh teman-teman. Nah, pertanyaan lagi, penyakit-penyakit yang sering timbul karena lingkungan atau kita tidak menerapkan PHBS, ya pasti kita tahu semua dong, yang namanya diare, demam berdarah, penyakit kulit, ya itu menjadi dampak membuang sampah sembarangan. Lalu dampak lain yang pasti sering sekali kita hadapi adalah banjir. Wah, kebayang tuh kalau di Jakarta ini misalnya ya, itu hampir mungkin tiap tahun langganan banjir gitu ya, bahkan di kota-kota besar lainnya juga sama. Karena kenapa? Sulit sekali kita melihat kota-kota yang punya saluran drainase yang bagus gitu, karena sudah tertutup kan sama pembangunan gedung, pembangunan rumah-rumah gitu ya. Nah, yang walhasil lagi, dampak membuang sampah sembarangan akhirnya ya sampah menumpuk. Kayak selama ini loh, banyak sekali di tempat pembuangan akhir sampah itu kan menggunung gitu sampah-sampahnya, dan akhirnya apa dampak akhirnya? Pencemaran air dan tanah. Nah, inilah yang menjadi akibat besar ya bagi kita semua, kerugian nih bagi kita sebagai manusia ya. Bagaimana kita mau mendapatkan air bersih, bagaimana kita mau mendapatkan tanah yang bersih, karena apa? Sampah-sampah ini sudah sangat banyak sekali tercemar, menumpuk, bau ya, penyakit-penyakit karena lingkungan juga semakin banyak. Nah, ini di atas itu pasti tahu semua ya teman-teman, bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Kalau menurut WHO itu ada 6 langkah cuci tangan ya. Jadi salah satu gerakannya itu kita membasuh tangan gitu ya. Itu kalau nggak salah langkah yang kelima. Lalu lihat lagi tuh di gambar-gambar ya, jorok sekali sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan, bahkan sampah-sampah yang menumpuk di sungai gitu ya. Nah, ini juga di bawah itu setiap pagi kita BAB, buang air kecil gitu ya. Kebayang dong, beberapa rumah bahkan tidak mempunyai yang namanya saluran septic tank. Wow, itu luar biasa. Jadi akhirnya pembuangannya itu masuklah ke sungai, masuklah ke parit-parit tetangga gitu ya. Walhasil yang terjadi apa? Wow, tercemar nih, apa bau-bau kotoran itu bisa kemana-mana gitu. Ini tadi ya teman-teman, sampah organik dan anorganik. Ini bisa kalian lihat sendiri ya, bedanya apa. Kalau organik tadi makanan, buah, sayur, daun dan sebagainya. Kalau non organik, mohon maaf, itu botol, kaleng, plastik, sepatu dan sebagainya. Kebayang dong kalau sampah-sampah ini semakin banyak dan tidak bisa dan mampu kita olah, apa yang terjadi? Dunia kita semakin tua, semakin jorok ya, dan semakin tercemar. Apakah kita mau seperti ini terus teman-teman? Tentunya tidak dong. Buang sampah pada tempatnya, tentunya jangan lupa kita cuci tangan pakai sabun dan dengan air yang mengalir ya teman-teman. Karena kenapa? Membiasakan hidup bersih, tentunya hidup kita akan jadi lebih sehat. Yang kedua itu pengenalan jentik nyamuk. Tempat pembiakan jentik nyamuk itu tempatnya banyak sekali ya. Di rumah, akuarium, pot bunga, timbaan air, penampungan air, bak mandi, kolam, tempurung kelapa, bahkan saluran air hujan pun itu menjadi tempat pembiakan jentik nyamuk. Ada selalu tagline dari Kementerian Kesehatan, memberantas jentik nyamuk dengan 3M. Salah satunya juga untuk memberantas yang namanya jentik, ada yang namanya fogging ya, atau penyemprotan, lalu pengurasan ya, membuang, menguras dan mengubur sampah tersebut. Tindakan 3M ini menutup, mengubur, menguras dan menguras ya. Ada menutup sampah, bak sampah, mengubur sampah, jangan sampai sampahnya berantakan seperti itu ya. Lalu menguras air,
dan juga menguras bak mandi. Ini juga perlu ya kita lakukan paling tidak nih seminggu sekali. Dan memelihara 4M+. Nah, 4M+ ini artinya yang pertama adalah menguras, menutup, mengubur, dan memantau teman-teman. Jadi apa? Supaya kita waspada dari yang namanya demam berdarah. Ciri dari demam berdarah itu salah satunya adalah panas tinggi yang lamanya bisa 2-7 hari, nyeri pada perut atau ulu hati, perdarahan dengan ciri-ciri bintik-bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah, dan yang lebih parah lagi bisa disertai muntah darah, berak darah ya. Lalu ada tanda-tanda shock seperti lemah, kulitnya dingin, basah, tidak sadar, sehingga perlu memberikan minum sebanyak-banyaknya pada penderita ya, dan segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, untuk 4M+ ya, tambahannya adalah memantau ya. Jadi melakukan 4M+ ini secara rutin dan seminggu sekali. Ini proses dari perkembangan jentik nyamuk Aedes aegypti. Ada 4 tahap: telur, larva, prepupa, dan pupa. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya proses dari nyamuk itu seperti apa. Ini adalah foto jentik nyamuk teman-teman. Jadi kebayang dong jentik nyamuk yang sekecil ini bisa hidup di salah satunya area ban-ban gitu ya, ban-ban mobil yang udah nggak kepake lagi. Mereka bisa masuk ke genangan air seperti itu dan hidup bertumbuh dengan suburnya. Lalu ini juga ya yang menyebabkan contoh dari perilaku BAB yang tidak sehat. Kebayang yang di gambar atas sebelah kiri, orang yang BAB itu ada yang juga yang mencuci di sungai gitu ya. Lalu juga ada orang yang BAB, terus juga ada yang sambil mandi gitu. Terus juga BAB di dekat kapal gitu ya, biasanya di daerah-daerah nelayan. Oke, pada gambar ini teman-teman ada 4 situasi dan kondisi. Kita lihat di sebelah kiri atas itu orang BAB, biasanya di sungai. Ada yang BAB, ada yang lagi mencuci. Lalu yang sebelah kanan atas itu lagi BAB, terus ada yang mandi gitu ya. Terus ada yang BAB itu di hutan atau di pekarangan gitu ya. Dan ada juga yang BAB biasanya daerah-daerah perairan di daerah-daerah laut gitu ya, BAB di dekat kapal, widih gitu. Pokoknya sangat jorok sekali perilaku kita, sehingga ya penyakit yang namanya lingkungan itu selalu menjadi langganan bagi kita semua gitu ya. Ini juga contoh dari bagaimana supaya kita bisa BAB yang sehat. Tentunya ada yang namanya jambannya harus sehat. Jamban sehat itu bukan berarti jamban yang mahal ya teman-teman. Yang penting jamban yang sehat itu adalah jamban yang sering kita bersihkan, bak mandinya juga sering kita kuras gitu ya. Oke, ini adalah gambar dari jamban sehat ya. Contoh dari jamban sehat itu adalah jamban yang bersih, tidak harus mahal, tidak harus mewah. Yang penting jambannya sering kita perhatikan kebersihannya, bak mandinya juga sering kita bersihkan paling enggak seminggu sekali ya teman-teman. Oke, ini juga contoh dari jamban sehat lainnya gitu. Ini biasanya ada di perhatikan kalau ada di kamar mandi umum gitu ya. Sering kita jumpai di berbagai banyak tempat umum gitu. Ini juga bisa dikategorikan jamban yang sehat. Lalu ada juga jamban yang bentuknya di luar rumah, jadi terpisah dari rumah. Ini juga sering kita temukan pada daerah-daerah perumahan, rumah yang di pinggiran kota gitu ya, di desa gitu ya. Jadi sering sekali dekat sama pembersihannya agak beda gitu. Nah, setelah kita membahas jamban sehat, jangan lupa tetap kita mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Karena menggunakan sabun dan air yang mengalir bisa mengurangi jumlah mikroorganisme atau kuman dari kulit dan tangan. Manfaat dari mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, kita tentunya bisa membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit, dan tangan kita bisa menjadi bersih dan lebih menarik
dari segi penampilan. Apalagi dalam kondisi yang pandemi COVID-19 ini, corona gitu ya. Jadi ternyata hal-hal kecil itu berakibat efek yang sangat besar sekali. Sehingga yang kita tahu nih, kalau kita tidak mencuci tangan pakai sabun, bahaya apa saja yang tersembunyi di tangan kita? Tentunya lebih banyak, teman-teman. Selain bakteri Escherichia coli, Clostridium, lalu bakteri Staphylococcus, bakteri Streptococcus, Bacillus, dan influenza. Juga sekarang ada yang namanya COVID-19 atau istilahnya corona. Nah, untuk kayak corona ini aja belum ada tuh teman-teman antivirus atau vaksinnya. Jadi ya secara hal sepele kata kita gitu ya, hal yang paling simpel yang bisa kita terapkan adalah dengan mencuci tangan pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Ini waktu-waktu terpenting ya yang bisa kita terapkan dalam melakukan cuci tangan pakai sabun. Ada 5 waktu terpenting. Yang pertama sebelum makan, kedua sesudah buang air besar, ketiga sebelum memegang bayi ya kalau kita sudah punya bayi, yang keempat sesudah mencebokin anak apabila anak kita lagi BAB, lalu sebelum menyiapkan makanan. Kita bisa membantu melawan kuman dengan mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan ini ada 6 langkah menurut WHO. Yang pertama adalah membasahi tangan, yang kedua memberikan sabun, yang ketiga menggosok dengan busa selama lebih kurang 20 detik. Ingat langkah-langkahnya ya. Jangan lupa mencuci tangan itu di antara jari-jari, di bawah kuku-kuku, dan di bagian atas atau punggung tangan. Jangan lupa bilas lebih kurang 10 detik. Menutup keran ya dari setelah mencuci tadi, dan mengeringkan tangan kita dengan lap. Teknik mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lainnya itu ada 11 langkah ya yang bisa kita terapkan sehari-hari. Bisa dilihat ya teman-teman di gambar. Sehingga kita harus dan mau membiasakan cuci tangan pakai sabun, karena membiasakan hidup bersih tentunya hidup kita menjadi lebih sehat. Indikator lain dari PHBS adalah olahraga teratur dan terukur. Bagaimana caranya? Olahraga sendiri adalah suatu bentuk aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Faktor yang bisa mempengaruhi dari kebugaran jasmani adalah selain usia, jenis kelamin, genetika, makanan, dan kebiasaan merokok. Ini biasanya pada laki-laki yang lebih banyak ya masih melakukan yang namanya kebiasaan merokok. Manfaat dari olahraga bisa meningkatkan imun ya sehingga kita tidak mudah sakit, mencegah kegemukan apalagi yang sudah overweight, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Olahraga kalau kita lakukan rutin sejak usia muda itu jadi terbiasa ya, jadi good habit. Olahraga juga bisa kita lakukan di mana saja, minimal 30 menit untuk aktivitas fisik, dan olahraga juga ingat semampu kita saja, karena jangan terlalu dipaksakan olahraga itu karena bisa mengakibatkan efek yang tidak bagus juga untuk kita sendiri, yang sedang-sedang saja jadi ya. Lalu bahaya merokok. Bahaya merokok, pokoknya yang lebih berbahaya adalah perokok apa? Perokok pasif ya teman-teman. Jadi kalau kamu merokok ya agak belibet jadinya. Kamu membiasakan hidup kamu itu sudah dengan rokok. Setiap hari kamu habis berdus-dus rokok. Sedangkan istri kamu, anak kamu, keluarga kamu itu yang menjadi korban, karena penelitian membuktikan perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Kandungan rokok itu apa saja sih sebenarnya teman-teman? Ya, pastinya yang kita tahu adalah nikotin gitu ya. Rokok bisa menyebabkan kerusakan dan penyakit pada semua bagian tubuh. Dari rambut yang rontok, mata menjadi katarak, hidung menjadi kanker, gigi bisa karies, kanker lidah, mulut, ludah, tenggorokan, kerongkongan, bisa menyebabkan kanker payudara juga gitu ya. Jari-jari menjadi pucat, untuk di rahim juga menjadi kanker rahim,
bagi laki-laki itu bisa menyebabkan kerusakan sperma, bahkan kaki kita bisa amputasi karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Lalu penyakit pada pembuluh darah gitu ya, membusukkan jari kaki, kulit juga menjadi keriput, menghilangkan pendengaran gitu ya, kanker kulit, osteoporosis, penyakit jantung. Ini lebih banyak ya untuk pada orang yang merokok, karena bisa PJK ini bisa 4 kali lipat dibandingkan sama orang yang bukan perokok. Kanker paru, 90% pasien kanker paru adalah perokok. Emfisema, tukak lambung atau kanker lambung, kanker usus besar dan kanker anus, dan kanker ginjal, kandung kemih, penis, pankreas, dan peradangan pada kulit yang sangat-sangat gatal. Inilah yang terjadi pada tubuh seorang perokok. Ini contoh rokok ya, bukan berarti saya menyebutkan merek, tapi ini contoh rokok yang sering sekali mungkin dikonsumsi sama laki-laki atau bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak ya. Di dalam rokok itu satu batangnya mengandung yang namanya zat nikotin atau zat yang menjadi efek kecanduan pada orang perokok tersebut. Kembali lagi, ingat buang sampah pada tempatnya juga ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih juga sudah menyimak materi PHBS yang sangat banyak ini ya. Jangan bosan-bosan ikut dan like, komen, dan subscribe channelku Eno Widya Pramasari. Dan aku akhirin dulu hari ini untuk materi PHBS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.